Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di pertemuan teori produktif bersama saya, Pak Yahya, untuk membahas mengenai materi yang kemarin kita kita ulas yang terkait sama screening resep. Kenapa sih harus di screening resep? Dari tugas yang sudah saya berikan kemarin, rata-rata sudah bisa menjawab dengan benar yang resep saya kirim kemarin. Cuma di sini ada beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan ulang terkait dengan screening resep. Memang beberapa sudah ada yang sudah bisa mengerjakan, ada yang semuanya hampir sama jawabannya. Ya, nanti mungkin bisa diperbaiki lagi. Baik, terkait screening resep di materi yang kemarin, memang kenapa sih harus penting dan perlunya menggunakan screening resep sebelum resep itu dikerjakan kemudian diserahkan kepada pasien. Apa sih pentingnya screening resep? Jadi memang sebagai seorang farmasis harus tahu, kita harus benar-benar mengetahui yang namanya obat itu bisa layak digunakan atau tidak sebelum sampai kepada pasien. Itu adalah tugasnya sebagai seorang farmasis untuk memberikan beberapa peninjauan terkait dengan 3 hal yang terkait di screening resep. Yang pertama, kajian administratif yang terkait sama informasi pasien. Rata-rata udah bisa menjawab, nama pasiennya harus ada, umur, jenis kelamin, berat badan, dan alamat. Terus kemudian informasi dokter penulis resep, ada nama dokternya jelas, ada SIP-nya, alamat dokter, kemudian nomor telepon dan paraf dokter. Rata-rata kemarin belum bisa menjelaskan di mana sih letak paraf dokter. Nah, itu ya ada di ujung sebelah resep, itu biasanya terkait sama paraf dokter. Kemudian tanggal penulisan resep otomatis harus ada. Kalau terkait sama resep-resep yang tertanggal hari itu ya harus dikerjakan. Kalau misalnya resepnya sudah lalu atau sebelumnya ya harus dilihat dulu. Itu resep masih bisa dikerjakan atau tidak. Mungkin hanya berupa kopi resep dan lain sebagainya. Kemudian yang kemarin yang pada nanya yang terkait sama kajian kesesuaian farmaseutik meliputi bentuk dan kekuatan sediaan, sudah di situ ada tablet atau krim atau suspensi, kemudian oral atau yang krim dan lain sebagainya. Kemudian terkait stabilitas, kemarin banyak yang nanya, Pak Yahya ini gimana sih stabilitas itu yang bagaimana? Jadi stabilitas itu terkait sama bentuk sediaannya, dia baik atau tidaknya diberikan, terkait sama misalnya oral, sediaan oral, tablet, kapsul, atau sediaan puyer atau suspensi yang terkait sama sirup. Kenapa di sini masuk dalam kajian farmaseutik stabilitas? Ya karena terkait sama waktu penggunaan, lama penyimpanan, itu juga terkait erat dengan kenapa harus kita masukkan ke dalam screening resep. Kita tahu bahwa sediaan puyer atau sediaan sirup itu ketika dibuka pasti akan tidak bertahan lama. Otomatis itu juga masuk ke dalam screening resep. Disitulah kenapa stabilitas itu dimasukkan. Jadi terkait sama bertahan lama atau tidaknya sediaan yang diberikan kepada pasien. Kalau misalnya sirup ya harus diedukasi. Bagaimana cara mengedukasi sirup ketika sudah dibuka, cara penyimpanan dan lain sebagainya. Sama dengan puyer. Ketika mungkin puyer masih cara yang lama belum dipres, mungkin masih dilipot, nah itu penyimpanannya bagaimana. Itulah stabilitas. Kemudian kompatibilitas atau kecampuran obat. Kalau misalnya sediaan suspensi dimasukkan sediaan tablet yang digerus atau di IDD, ya di add, itu harus bagaimana dia tercampur atau tidak. Kalau misalnya tidak tercampur, bagaimana edukasi kita kepada pasien. Itu juga kenapa harus dimasukkan farmaseutis yang terkait sama kompatibilitas itu harus dimasukkan ke dalam situ. Kemudian pertimbangan klinis yang lain, ketetapan indikasi jelas ini untuk apa dan dosis obat harus ada, aturan cara dan lama penggunaan obat, terutama cara penggunaan obat sih berapa kali sehari. Duplikasi, adakah duplikasi di situ? Misalnya kalau ada sama-sama di situ ada kandungan paracetamol, apakah masih perlu diberikan misalnya di R1 dan R4 ternyata di situ ada paracetamolnya, beda sediaan, apakah perlu juga tetap diberikan? Nah itu harus ditulis ke dalam screening resep. Itu terkait duplikasi atau polifarmasi. Kalau polifarmasi biasanya dalam satu lembar resep terdapat lebih dari 4 jenis obat yang harus diberikan kepada pasien. Itu terkait sama polifarmasi.
Kemudian reaksi obat yang tidak diinginkan, alergi, efek samping obat, manifestasi klinik. Di dalam lembar resep biasanya ada screening terkait dia alergi atau tidak terkait sama obat. Kemudian kontraindikasi antara obat satu dengan yang lainnya, dan interaksi obat. Untuk kelas menengah biasanya hanya kontraindikasi sama interaksi biasanya tidak terlalu dibahas terlalu mendalam, karena itu harus di kelasnya akademik. Oke, dari di sini mungkin dari 3 itu, mungkin stabilitas dan kompatibilitas kemarin yang banyak bertanya. Jadi terkait sama pola penyimpanan dan pemberian sama ketercampuran obat. Dari yang tugas kemarin, silahkan dibenahin lagi. Nanti dibuat sebagai jurnal, jadi dijurnalkan seperti kalian belajar di ilmu resep. Kemudian cara pakainya, edukasinya, dan itu nanti dikumpulkan bagaimana cara KIE obat tersebut, berapa sediaan yang harus diambil, dibuat ke dalam jurnal, ditulis ke dalam jurnal, nanti dikirimkan ke email saya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya silahkan resep yang kemarin dibuat sebagai jurnal. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu dari saya bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.